ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya lain ini siapa? Itulah benih-benih yang menuruti hukum Allah dan kesaksian Yesus, dibenci oleh iblis. Nah, jadi kalaupun ya banyak jadi Kristen pagan, jadi Muslim juga, iblis tidak terganggu. Kenapa? Dia rasa ini milik saya kok, kenapa harus saya marah mereka? Jadi umat Allah yang sebenarnya hanya ciri-cirinya disebut di dalam Wahyu 12 ayat 17 itu. Punya hukum Allah dan kesaksian Yesus. Itu ajaran Yesus. Yesus tidak membatalkan hukum. Demikian juga Paulus. Adakah aku membatalkan hukum Taurat? Iman sekali tidak. Udah jangan panjang-panjang. Nggak pakai data panjang-panjang. Oke. Jadi gini sebenarnya Yesus itu mau mati atau tidak ada hubungannya dengan akidah. Dengan tentang keimanan yang pokok ya. Karena semua para nabi pun pasti diancam dibunuh itu. Ya. Karena apa? Ketika nabi ini ditolak ajarannya, pasti orang Israel ini membunuhnya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Makanya kata Yesus dalam Yohanes 8:37, kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Apa ajaran Yesus? Tauhid tetap sama. Cuma ketika tauhid yang dikenalkan Musa, mereka nerima. Ketika Yesus yang mengajarkan yang sama, mereka tolak. Ya. Nah, terus iblis ini kenapa kok benci ke Yesus? Ya gara-gara ini, ajaran tauhid ini. Iblis ingin manusia ini menyekutukan Tuhan. Contohnya dalam Islam, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Begitu juga Yesus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, ya iblis kan kepanasan. Oh, merah saya. Iblis kan kepanasan. Akhirnya iblis berencana ingin ikut bergabung dengan Israel. Kalau Israel benci karena tidak mau menerima dia sebagai utusan. Iblis benci ke Yesus karena Yesus ajaran tauhid. Makanya ketika Yesus tidak ada, muncul kan orang musyrik-musyrik itu. Apa? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, disekutukan. Kan ajaran pagan kayak gitu tuh. Coba ajaran tauhid, coba. Yang diajarkan Musa, Yesus. Tuhan itu cuma satu kan? Allah doang kan? Sedangkan yang menyampaikan ini pasti ngaku utusan. Contohnya Musa memperkenalkan Elohim, Musa ngaku utusan. Nabi Muhammad, Tuhan itu Allah yang Esa. Nabi Muhammad ngaku utusan. Yesus, Tuhan itu Allah yang satu. Dirinya ngaku utusan. Nah, iblis pinginnya supaya Allah ini disekutukan dengan apapun itu terserah. Maka mereka berhasil memakai ajaran pagan iblis ini. Oh, ini supaya diterima. Yesus ini harus diklaim bagian dari Tuhan. Karena kalau ajaran Yunani, Romawi, orang hebat ini pasti diklaim sebagai dewa. Hei, Yesus itu Tuhan. Mana buktinya? Lihat, dia bisa menghidupkan orang mati. Oh iya ya, diterima, disebarkan ke seluruh dunia. Akhirnya iblis yang menang. Ya, banyak orang sesat yang seharusnya mengenal Tuhan cuma satu menjadi tiga. Gitu ya. Jadi iblis menang gitu. Korbannya Om Kris termasuk. Oke, lanjut. Dibuka mionya Om Kris nulis Om Kris. Dibuka mionya. Saya bukan korban. Saya justru iman saya kuat. Saya tidak mungkin jadi mualaf karena saya tahu Yesus adalah jalan kebenaran. Dan tuh di TikTok 2 ya yang mengirimkan status bahwa Muhammad pun mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Katanya ada ayatnya. Nah, itu belum lama saya nonton. Benar nggak itu? Ada ayatnya yang tidak diterjemahkan. Bagaimana Pak Ustaz? Itu kerjaan sih. Detrut itu kerjaan si Detrut. Om, ini saya bisa nebak ini. Pasti Maryam ayat 1. Itu ayat mutasabihat.
wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi orang-orang, ya coba baca Ali Imran ayat 7. Orang-orang yang condong pada kesesatan selalu mencari ayat mutasyabihat. Ya, mereka ini apa? Orang-orang yang mencari kesesatan. Maka kaf ha ya ain shad itu dimaknai Isa di situ salah satu. Inilah kebodohan orang-orang Kristen. Ya, Islam ini menguasai Al-Quran itu jangankan per ayat, per tipe, per kalimat itu ngerti itu. Jadi percuma kalau tentang ketuhanan pakai Isa atau Yesus pakai Al-Quran, percuma, nggak akan bisa. Gitu ya. Nah, terakhir ini tadi, Yesus adalah jalan. Nah, disitulah kekeliruan Kristen. Ibaratkan Nabi Muhammad ngasih jalan kepada Allah ke surga. Apa caranya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tapi Nabi Muhammad jalan ini yang dituhankan. Ini salah fatal. Sama seperti Yesus jalan supaya manusia kenal Allah. Malah Yesus yang dituhankan. Ini juga fatal. Jadi kata-kata akulah jalan kepada Allah, maksudnya jalan manusia mengenal Allah. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah. Sayangnya yang penyampai ini yang dituhankan juga. Ini kesalahan dari orang Kristen. Makanya mereka tidak punya data. Kristen ini selama-lamanya tidak akan bisa dialog itu. Karena musuh terbesarnya adalah Bible sendiri. Gitu. Ayo lanjut. Iya, memang kalau baca Alkitab ya jangan kita gagal paham ya. Kalau kita gagal paham kita bisa mengartikan lain. Karena banyak di ayat Alkitab diartikan lain, apalagi tulisan Paulus. Dan si Petrus pun mengakui bahwa tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Nah, kalau kita mengenal hukum baik di kitab Taurat dan di Injil ya, kita tidak akan memutarbalikkan tulisan Paulus. Karena Paulus justru mengagungkan Yesus. Ya, dia mengagungkan, dia menjelaskan apa makna Yesus mati dan bangkit. Paulus menjelaskan ya apa tujuan kenapa Yesus mati dan bangkit. Nah, tapi Paulus dianggap sebagai agama pagan. Padahal Paulus juga menentang penyembahan berhala. Ada suatu tempat Paulus pergi, dituliskan kepada Allah yang tidak kami kenal. Nah, Paulus menjelaskan, saya kenal Allah yang saya punya. Dia kenalkan Yesus. Karena Paulus tahu Yesus ada di dalam kealahan itu. Jadi Paulus bukan agama pagan. Wah, betul. Tombak kita. Wah, betul. Tombak kita. Wah, betul. Tombak. Waduh, ditombak bawah setata. Kenapa? Ada apa ini? Bantu dulu, Ustaz tarik tombak. Bantu dulu, Ustaz tarik tombak. Ya. Mana? Ya, Bang Krisnya mana Bang Krisnya? Ya, Ustaz tarik tombak, Ustaz tarik tombak. Naik lagi Bang Kris, naik Bang Kris. Sambil nunggu Ustaz Tata sama kami. Ustaz tarik tombak.
Betul Bang Kris. Betul. Banyak oten di bawah, kepanasan. Saya blokir ini ya, saya blokir yang saya curigai melaporkan Ustaz Tata. Saya blokir kau. Yang ini gambar Yahudi ini. Kok Pak Ustadz tiba-tiba bilang seperti ya? Aku baru tahu kan Oke Nade. Oke Nade. Anda oten apa Islam? Oke Nade. Gak jawab diturunin ya. Oke Nade. Oke Nade. Oke Nade. Kalau udah di atas ditanya, dijawab dong ya teman-teman ya. Jangan diam aja. Kami curiga kalau kalian diam aja ya, teman-teman. Bantu dulu. Kita nunggu guru kami dulu. Kami nunggu guru kami. Belum ada nih, belum ada. Nah, jadi Bang Kris, nggak sambil nunggu Ustaz Data, Bang Kris, Anda itu mengimani Tuhan yang lain, Bang Kris, ya. Anda baca di 10 perintah Tuhan, ya, 10 Taurat itu. Jangan ada Allah lain di hadapanku, ya. Di Bible Anda dikatakan Tuhan itu tidak nampak, tidak mati, kekal, nggak sama dengan apapun, ya, tidak turun ke bumi. Semua ayat itu ada tuh, ya. Kau sudah paham ayat itu ya. Nah, kalau Yesus nampak mati, ya, di bumi, kan jelas dia bukan Tuhan lah. Bahkan kalau kita baca di Malaki 3:6, Tuhan itu tidak berubah. Kalau Tuhan berubah menjadi manusia, jelas juga bukan Tuhan. Kalau Bang Kris ingkari ayat-ayat ini, berarti bukan firman Tuhan Bible Anda. Gitu loh Bang Kris. Nih satu tadi Bang. Anda iman dengan Bible Anda? Belum datang. Bahkan kata Bible Anda Keluaran 33:20, manusia tidak bisa melihat dia, Yesus bisa lihat. Bahkan Yesus juga menegaskan di ayat 5:37, suara Bapa tidak bisa kamu dengar, apalagi rupanya. Jadi teman-teman Kristen selama ini melawan Bible sendiri, Bang Kris. Apalagi yang Bang Kris pungkiri? Bukan. Sekarang saya tanya kau ya. Apa yang mencipta Adam itu Allah yang kelihatan atau tidak? Allah yang berwujud atau tidak? Kalau di Al-Quran nggak usah ditanya lagi ya. Allah yang berwujud. Ajaran sama Ali. Kalau di Al-Quran nggak usah ditanya lagi ya. Allah yang berwujud. Ajaran sama Ali. Kalau di Al-Quran. Pertanyaan kedua, yang ketemu. Ya, pertanyaan kedua, yang ketemu Musa, Allah yang punya wujud atau tidak? Yang ketemu Musa itu malaikat, Bang Kris, sudah banyak ayatnya. Bahkan di Perjanjian Baru Kisah para Rasul 7:38, 7:50 itu malaikat. Makanya di Kisah para Rasul 10 dikatakan malaikat Tuhan, malaikat itu Tuhan. Baca tuh Kisah para Rasul 10 itu, baca. Yang menulis 10 perintah Allah dengan jari tangan Allah itu malaikat atau Allah? Karena yang kita bahas, aku nggak mau jawab kalau aku nggak paham. Yang aku pahami, yang turun ke bumi itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Dalam pertanyaan saya, Allah Bapa manusia, Yesus menjadi manusia. Berarti Yesus ada Musa ketika mencipta Adam, ada Yesus. Suara Bang Kris putus-putus, nggak jelas suaranya, suara kecil, nggak jelas. Oh iya. Apakah Om Kris, apakah Yesus pada perjanjian lama itu sudah berbentuk manusia, Om Kris? Itu kan masih berupa firman. Dia masih berbentuk ya. Kita tidak bisa menggambarkan Allah itu seperti apa karena mulianya. Loh, bisa dari ajaran ada Musa waktu ada. Dulu.
Yesus itu sebelum Abraham ada sudah ada, karena memang Dari ajaran Musa penciptaan sudah ada, dari Om Kris. Yesus. Kita merujuk pada ajaran Musa aja, bahwa Allah Tuhannya Musa itu tidak berbentuk, kan gitu kan? Terus kita ini dibentuk serupa gambar Allah, bukan Allah menjadi gambar kita. Perhatikan kejadian 1 Serupa dengan gambar Allah. Berarti Allah itu ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan, gitu maksudnya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau laki-laki, kalau Allah itu wujudnya bertubuh tapi dalam kondisi mulia, ya berarti tidak seperti kita. Tetapi kan ketika manusia dicipta segambar dan rupa Allah, berarti Allah punya rupa. Kita seperti rupa Jadi Allah. dalam Bible Anda, Yohanes 5:37, tidak seorang pun yang bisa melihat rupa Tuhan, kata Yesus. Rupanya pun tidak bisa. Rupanya pun tidak bisa kau lihat. Yang benar yang mana ini? Iya. Perkataan Bang Kris atau perkataan Yesus? Berarti mereka anggap Yesus ini berbohong ini. Yesus, yang mana yang benar nih? kan, Yesus, ketika di nabi-nabi menyebut Enggak, Allah gini, jangan dari kemana dulu Bang Kris. Di dalam Yohanes 5:37, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa melihat rupa Tuhan. Yang benar Bang Kris atau siapa yang benar ini? Yang benar kan apa? Yesus melihat rupa Tuhan. Di mana? Dia Di mana Tuhan. Yesus melihat rupa Tuhan? Di mana? Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana Yesus itu melihat bukan di di dalam bumi. Yohanes 5:37, apa kata Yesus? Ya, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Ini perkataan Yesus. Di Iya, dalam karena Yesaya hanya 45 nomor 6, Yesaya 45 nomor 6, apa kata Yesus? Dengan siapa engkau hendak mengembandingkan aku, mengumpamakan aku, menyamakan aku, sehingga kami sama. Enggak mau Tuhan dalam penyelamat itu sama-samakan. Iya, kan Yesus katakan, barang siapa melihat aku, dia sudah sama dengan melihat Bapa. Nah, berarti Melihat gambaran ajaran Yesus, karena Yesus itu ya. mengajarkan perintah-perintah yang disampaikan oleh Bapa dalam Yohanes 17 ayat 8. Ya. 17:6. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Barang dalam siapa aku. menampar aku melihat, ya. Barang siapa menampar aku menampar Bapa. Lah, Yesus kalau dalam penjelmaan sebagai manusia, dia kan manusia 100%. Berarti ya, tapi kan Anda bilang tadi. dia Ya. Tadi Anda bilang kalau Yesus itu melihat Bapa, melihat aku melihat Bapa. Betul? ya melihat. Menampar hubungannya aku, menampar Yesus? Bapa. Apa hubungannya dengan melihat aku melihat Bapa? Karena Yesus itu ketika ditangkap oleh orang Romawi, dia ditampar oleh orang Romawi, betul? Apakah ketika Betul. Yesus ditampar oleh Romawi menampar Bapa? Kan Yesus dalam dunia, dalam penjelmaan, tidak mungkin dia menampar Bapa juga. Nah, gini loh Bang Kris, Yesus itu kan ajarannya yang disebut dengan siapa yang melihat aku, melihat Bapa, itu bukan melihat pribadinya, tapi ajarannya yang disampaikannya itu yang berasal dari Bapa. Yohanes 17 ayat 6. Betul, itu betul. 7:16. Betul. Ya betul, saya Ya, tidak mengkal itu. Ya. Jadi untuk memahami Yesus sebenarnya itu sudah ada di perjanjian lama, ketemu Tidak. nabi-nabi. Tidak ada Yesus Karena namanya lama, Yesus- tidak ada Yesus. Akulah dalam Keluaran 20, apa kata Yesus? Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Tuhan dalam penjelama. Tidak ada Tuhan penjelama. Iya, karena Yesus di dalam Allah, walaupun dia anak Allah, dia di dalam Tidak Allah. ada Makanya Bang itu- Kris. Di dalam keyakinan disebut orang Allah yang Yahudi, kita. ya. Di dalam keyakinan orang Yahudi, apa kata orang Yahudi? Ya, Tuhan itu satu. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah sama Israel, dengarlah. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa dalam pengertiannya itu bukan kesatuan tapi satu. Satu, tunggal. Tidak ada Tuhan dalam penjelama itu. Ya, satu. Hmm. Iya. Hmm. Iya, mereka kan menolak Yesus, tidak suka percaya Yesus, ya. Kalau Mereka Yesus mengaku menolak saya lah Yesus Tuhan bukan yang sebagai dibuatkan, Tuhan. mereka akan menolak. Mereka menolak Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan.
Bukan nolak sebagai Tuhan nih mereka itu, sebagai utusan. Karena mereka, kalau kita lihat Yesus ini, yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah yang lahir dari benihnya Daud, bukan orang yang tidak punya bapak. Lucu otot nih. Orang Yang Yahudi ditunggu menolak oleh sebagai orang Yahudi Mesias. itu adalah keturunan Daud dengar yang dari benih Daud. Sementara Yesus ini tidak punya bapak, tidak punya silsilah ke Daud. Orang itu sebagai nabi pun ditolak, apalagi Tuhan. Tolak. Apalagi Daud, teman. Nggak ada hubungannya. Makanya Yahudi menolak kemesiasan Jadi, Tuhan soal Yesus, yang- kemesiasan Yesus, karena Yesus ini secara garis keturunan Yesus itu tidak sambung sampai kepada Daud. Karena yang ditunggu oleh orang-orang itu adalah kemesiasan Daud. Kasih kesempatan Om Kris, kasih kesempatan. Kasih Oke. kesempatan Om Kris. Silakan Om Kris. Kena tombak, Ustaz. Iya. Kemarin kena tempat juga Ustaz. Sudah bangun yang kemarin itu Ustaz. Coba kemarin. Tuh, Apa itu, saya kenapa Ustaz? Kena lambung ya Ustaz? itu satu minggu. Silakan lanjut. Jadi Pak Ustadz, ya, Yesus itu adalah yang berwujud, ya, baik di perjanjian lama maupun baru, ya. Allah yang dikatakan Allah itu yang tidak bisa diterupai dengan manusia, firman yang tadi. Sedangkan kita yang Bang Kris, sinyalnya curan-curan Bang Kris. Tuhan Minta Roh Kudus. Sinyalnya curan-curan. Nah, kalau di perjanjian baru sudah dalam penjelmaan. Makanya di nabi-nabi lama, nabi-nabi perjanjian lama yang ketemu Tuhan, ya ketemu Yesus juga. Ada penjelasannya itu. Tapi belum namanya Yesus, begitu. Jadi Yesus ini keluar dari diri Allah, dia dikirim, diutus sebagai utusan anak Allah. Ya, keluar dari diri Allah. Ada 3 yang beri kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Yesus ini yang disebut Firman. Tapi dia yang punya kepala, punya otak, punya tangan, kaki, tapi dalam kondisi tubuh yang mulia, bukan seperti kita yang berdosa ini. Sebelum berdosa kok Bang Kris. Jadi Yesus juga jadi Yesus juga pernah jumpa Musa dan Elia, dia berubah wujud. Nah, berarti bukan wujudnya sebagai manusia biasa. Dia kembali ke wujud yang sebagaimana keilahiannya. Tapi kan kita tidak bisa gambarkan kita. Kalau kita selamat, kita akan tahu wujud manusia, wujud Adam yang mulia dan Yesus yang mulia. Kalau kita selamat, kalau tidak selamat, kita sepertinya hanya melihat tubuh yang bisa mati, bisa hancurin. Tapi tubuh yang mulia itu hidup kekal selama-lamanya. Itulah Adam dan Yesus. Oke, kalau saya langsung pakai data saja ya. Jadi gini, Yesus ini sudah dinubuatkan dia. Nubuatnya Yesus itu ada di Ulangan 18:18. Akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa dari saudaramu. Maksudnya dia di Bani Israel juga. Seperti kamu. Seorang nabi yang akan dibangkitkan itu. Berarti nanti, ini kan orang Kristen sendiri mengklaim Yesus itu. Ya benar, saya percaya juga itu. Nah, ingat ya, nanti nabi ini muncul, ditolak oleh mereka. Kristen tidak tahu apa-apa, malah diangkat menjadi Tuhan. Jadi nubuat ini, seorang nabi akan dibangkitkan untuk Israel. Ketika bangkit beneran, menolak Israel. Sampai mau membunuhnya. Kristen yang nggak tahu apa-apa, malah dituhankan. Islam baru datang ya, meluruskan dua-duanya. Israel diluruskan. Kenapa kalian menolak nabiku, utusanku? Kristen diingatkan, laqad kafarul ladina qalu
innallaha salisu salasa. Kenapa kalian tuhankan? Jadi dua-duanya oleh Allah diluruskan, diperingati. Yahudi diperingati. Kenapa ketika aku ngutus Isa kamu tolak? Bahkan ingin kamu bunuh. Padahal dia wajihan fid dunya wal akhirah. Padahal dia seorang nabi yang dimuliakan. Ya. Terkemuka di situ sebagai nabi. Nah, Kristen juga diingatkan oleh Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kenapa kalian tuhankan nabiku? Jadi dua yang diingatkan. Yang Israel, kenapa kamu tolak nabiku, utusanku? Kalau Kristen, kenapa kamu tuhankan utusanku? Islam ya mengakui dia sebagai utusan seorang nabi. Itu. Yang mana di dalam Al-Quran juga diingatkan bahwa mereka ini suka membunuh para nabi. Coba dibaca di dalam surat Al-Baqarah 87. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana dijelaskan, walaqad ataina Musal kitaba min ba'dihi wa qafaina min ba'dihi birrusul. Langsung wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya ya dengan rasul-rasul, utusan-utusan yang lain maksudnya. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Ya, serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian mereka didustakan dan sebagian yang lain dibunuh, seperti Zakaria dibunuh. Itu peringatan. Kenapa Israel? Kalian ini ketika Nabi diterima disanjung-sanjung, tapi ketika tidak sesuai dengan kemauan kamu, kalian bunuh. Itu ya. Sama dengan Wahyu 16 ayat 6. Di Al-Quran juga sama ada penjelasan. Memang seperti itulah risikonya para nabi. Kenapa para nabi ini diberi tingkatan tertinggi oleh Allah? Karena para nabi ini ujiannya berat. Ya. Ketika ditolak, dihina, dicaci maki, dilempar, bahkan mau dibunuh. Nabi Muhammad puluhan kali mau dibunuh itu. Waktu di Mekah. Ya, sampai beliau sembunyi di Gua Sur itu. Ya. Jadi kalau Yesus benar-benar mati, tidak masalah. Memang resikonya para nabi yaitu nyawa. Tiba-tiba Yesus mati katanya menebus dosa. Apa hubungannya? Menebus dosa kata Yesus dengan bertobat. Kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, bertobatlah, kan gitu. Nah, itulah ajaran samawi. Bukan ajaran tumbal. Tenang ya, silakan kalian berdosa, tenang. Nanti saya turun sendiri, dengan darahku kalian akan ditebus. Gak ada ajaran pagan kayak gitu itu. Oke, silakan Om Chris ini sinyalnya itu. Ya maaf ya, tadi saya turun karena pindah ini ke wifi ini. Ya silakan ngomong apa saja terserah lah. Nanti saya sangka nanti ayo. Ya ini Bu Solalu, Bu Sofia. Dalam Al-Quran dikatakan, Bu Sofia. jadi ya si mantan Oten mau ngomong itu. Ya Pak, silakan Pak Chris, silakan. Jadi kan Al-Quran katanya diturunkan langsung dari Allah, berarti sudah jelas ya
Tapi kok masih ditafsir lagi masih harus punya tafsir, kenapa ya? Kalau kalimatnya udah jelas, kenapa ditafsir lagi Pak Ustadz? Grace. Kalau orang Arab, para sahabat, dah usah tafsir udah paham. Lalu kenapa ada tafsir? Setelah para sahabat gitu, biar kita ngerti. Contohnya gini, walladzina yu'minuna bil ghaib. Orang muttaqin itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Coba, kalau nggak ditafsirin, tidak dijelasin. Kalau Nabi, sahabat, tabiin paham ayat kayak gitu. Nah kita, orang Indonesia saya, kalau nggak ditafsirin, apa gaib itu? Maka dijelasin seperti adanya surga, neraka. Kita kan nggak pernah nyampe ke sana. Nggak tahu seperti apa surga itu, neraka seperti apa. Tapi karena Nabi Muhammad yang menyampaikan iman kita. Ya, coba mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Kalau nggak dijelasin. Nah kalau orang Arab ngerti, sahabat. Nah kita ini nanti orang-orang setelahnya ini, kalau nggak dijelasin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Nggak usah ditafsirin, ngerti apa? Al-Quran. Cuma nanti ditafsir dijelaskan Al-Quran. Wa ma unzila min qablik. Dan mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum engkau. Apa? Kalau nggak ditafsirin. Mereka ngerti para sahabat. Maka dijelasin kitab-kitab yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad ada Taurat, Zabur, Injil. Nah gitu, jadi tafsir itu menjelaskan. Tidak usah ditafsir, tidak masalah kalau paham. Gitu. Jadi gitu. Terus begini Pak Ustadz, kalau Al-Quran diterjemahkan oleh Profesor Doktor ahli bahasa ke bahasa Indonesia, apa masih perlu ditafsir lagi sedangkan sudah diterjemahkan dari bahasa Arab? Loh, mau siapapun yang menerjemahkan, tidak akan ngerti orang. Apanya yang salah ini? Walladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang gaib. Ini kan secara terjemah. Nah nanti kan orang nanya, apa gaib itu? Seperti apa hal-hal gaib itu? Kan gitu nanti. Secara terjemah, ya sudah benar. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Tapi kan nanti ada orang yang nanya nanti, apa gaib itu yang harus kita imani? Maka dijelaskan hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Sama dengan Ibrani 11 ayat 3. Iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak pernah yang tampak. Ya gitu. Ya. Itulah iman. Ya, gitu. Makanya rata-rata rukun iman ini sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Rukunnya iman ada 6. Apa iman itu? Percayanya hati kepada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Iman kepada Allah. Apakah kita percaya Allah itu ada kalau melihat dia? Tidak. Iman kepada malaikat. Apakah kita pernah ketemu malaikat? Tidak. Iman kepada para nabi, qadha dan qadar. Jadi semuanya itu iman. Di kitabmu ada. Iman apa? Dasar dari sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah tampak. Main iman. Karena gini ya. Kenapa kok ada iman? Karena memang ada sesuatu yang tidak masuk akal lah. Maka mainnya di ranah iman itu. Tentang Allah. Coba. Allah itu tidak usah gini. Enggak. Kayak Musa. Ya Allah, umatku akan percaya kepada engkau kalau mereka melihat engkau. Lalu kata Allah, ya gak bisa Musa. Tidak akan kuat. Kamu saja, manusia paling kuat sekarang ini, gak akan mampu lihat aku, apalagi umatmu. Ya, jadi orang Israel ini ngeyel gitu loh. Ya, masa dia mau beriman kalau melihat gitu loh. Berarti tidak ngerti iman. Iman itu memang hal-hal yang sudah apa ya, yang gaib gitu loh. Cukup kita imani. Sama seperti Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun juga gak bisa.
Ya, Yohanes 5:37. Musa juga gitu, mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 3. Ya sudah, main iman sudah. Nah, tapi kalau ajaran pagan gak mau. Saya harus ada sosok. Ya sudah, ajaran pagan aja, buat patung gajah, patungnya bom-bom, apa terserah. Sembah sudah. Itulah Tuhan yang berwujud menurut keyakinan orang pagan. Harus ada wujudnya. Tapi kalau ajaran samawi, la tudrikuhul absar, Al-An'am 103, tidak bisa dilihat. Ya, mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Iman itu sudah. Gitu ya. Oke, lanjut. Tak melihat dia. Karena cahaya kemuliaan aja silau, menyilaukan. Kita tidak mampu. Makanya dia harus menjelma. Memang diutus oleh Bapaknya menjelma, ya. Dan yang saya heran, ya, sudah diterjemahkan Yesus lahir mati udah bangkit di surah Maria itu masih ditafsir lagi. Oh, matinya bangkitnya nanti, matinya nanti. Itu yang mengherankan. Udah diterjemahkan begitu masih ditafsir lagi. Kedua, sudah dijelaskan di kitab kalian, ya, dikatakan, hai ahli kitab, ya, tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan firman Allah. Nah, itu masih ditafsir lagi, padahal sudah jelas. Kalau kita tidak patuh pada Taurat, ajaran-ajaran Taurat, berarti tidak dipandang beragama. Tidak mengakui Injil, tidak dipandang beragama. Kan tidak perlu ditafsir panjang lebar. Udah diterjemahkan oleh ahli Al-Quran, oleh profesor doktor yang menerjemahkan. Masih ditafsir lagi. Nah, itu. Jadi di Alkitab kalau perumpamaan Tuhan Yesus ya memang ada tafsirnya. Oke. Nah, itu perumpamaan beda dengan sudah diterjemahkan. Oke, gini tuh Om Kri. Silakan. Oke. Maryam 33 yang kamu tanyakan. Ya. Di situ dijelaskan, ya Allah, Ya, minta yang 33 itu. Kesejahteraan bagiku pada hari aku hidup, mati, bangkit. Kenapa kok ditafsirin? Kenapa ditafsirin itu belum mati nanti? Karena memang dalam Al-Quran dia belum mati. Tapi dia menceritakan, di ayat itu menceritakan bahwa manusia ini akan melewati 3 fase. Fase hidup ke dunia pertama, fase mati kedua, fase bangkit lagi nanti di mahsyar. Ini sama dengan Maryam 15, tapi untuk Yahya. Jadi Anda baca 33, padahal di ayat 15 juga ada ayat kayak gitu. Dua nabi ini minta kesejahteraan, walaupun saya iya. Ibaratkan kalau saya umat Islam tuh gini, ya Allah, saya ini hidup butuh petunjuk darimu ya Allah. Bahkan ketika saya mati, butuh hidayah darimu ya Allah. Saya tidak mau pas dicabut atau sebelum dicabut, iman saya malah lepas. Jangan ya Allah. Dan nanti ketika aku bangkit dari mahsyar, aku minta petunjuk tetap darimu ya Allah. Nah, ini memang semua umat Islam doa kayak gitu. Kita ini butuh kesejahteraan bukan ketika hidup saja. Ketika mati, bahkan ketika bangkit, butuh Allah kita. Gitu loh ya. Nah, Yesus itu, Isa dalam ayat 33 itu seperti itu, bukan membahas dia mati bangkit, enggak. Nah, berarti di dalam ayat itu sekarang fase berapa Yesus ini? Pertama. Sama seperti saya, fase pertama, yaitu hidup di dunia, maksudnya belum mati. Yesus kan diangkat hidup-hidup di dalam Al-Quran. Maka dia fase pertama sama seperti tahta. Lalu kapan Yesus ini sampai kepada fase kedua? Nanti ketika dia diturunkan lagi, kan dia mati. Baru fase kedua. Nah, nanti semua manusia kan bangkit di mahsyar, termasuk Yesus. Itu fase ketiga. Gitu. Terus yang ketiga, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak mengikuti apa? Tidak melakukan Taurat dan Injil. Apa maksudnya di situ?
Maksudnya, di dalam Taurat dan Injil ada tentang Nabi Muhammad. Kenapa kamu tolak ketika Nabi ini muncul? Coba baca Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Aduh, laptopku kok mati. Oh sudah. Jadi orang-orang yang diberi Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anaknya mereka sendiri. Aduh, laptopku mati. Nah, jadi di Taurat dan Injil ada tentang Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad ini muncul, kok mereka tidak menegakkan Taurat dan Injil itu. Gitu loh. Contohnya pendeta Bahiro, dia beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, anak kecil ini akan menjadi seorang nabi. Loh, kamu tahu dari mana? Saya ahli kitab Injil, pendeta saya. Itu ya. Maksudnya gitu ayat itu, Om Kris. Makanya jangan mengata kalau tidak ditafsiri, tidak ngerti apa maksudnya. Kok harus beriman kepada Taurat dan Injil? Maksudnya apa? Membahas tentang Nabi Muhammad ada di kitab Taurat dan Injil gitu loh. Oke, silakan dulu. Ini saya mau nganu laptop dulu. Iya. Ya, mantan dulu Bang Kris. Saya ini ada Imran ini tadi kan ini. Selamat. Oh, kabur dia. Ya, Oten di bawah ya. Yang bernama Metatron. Masuk banyak orang lain kau. Naik ke atas Metatron, ya. Oten di bawah naik, enggak usah gabung. Imran tadi kan kenapa? Imran tadi kan tadi diturunkan. Gak ada. Imran tuh Kristen itu tippingnya agak menghujat. Iya. Ya, Imran tadi kan naik lagi ke atas kau. Yang nama akun di Metatron silakan naik Anda ya. Iya. Dikit saya sambung ya. Dikit ya. Iya. Orang Yahudi ketika membahas tanah, Bang Kris, itu dia perlu midrash, Talmud. Midrash itu penjelasannya daripada tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kalau tidak ada midrash dan Talmud, maka orang Yahudi tidak bisa menafsirkan kitab Torah tersebut. Contoh yang anda jadikan sebagai nubuatan terhadap Yesus dalam Yesaya 9 nomor 5. Ya, seorang anak telah lahir. Anda mengatakan ini untuk Yesus. Sementara dalam penjelasan orang-orang Yahudi, dalam kitab midrashnya, dalam kitab tanahnya mengatakan bahwa dalam kitab Talmudnya mengatakan bahwa ini adalah untuk Ahaz. Sementara Anda sendiri dari mana tafsirnya kalau ini untuk Yesus? Dari mana? Anda ambil? Apanya? Dalam Yesaya 9 nomor 5, di situ dikatakan seorang anak telah lahir, ya. Menurut Kristen, ini buat Yesus, betul? Lah itu nubuat tentang Betul? Yesus, iyalah. Coba, Lah, iya. dari mana Anda ambil situnya? Dari mana? Walaupun di situ tidak Dari mana, disebut Nabil? Yesus, ya. Menurut orang Yahudi, dalam penafsiran orang Yahudi, kitab Talmudnya, ini untuk seorang raja bernama Ahaz dan Hizkia. Nah sekarang Anda ngambilnya pakai tafsiran apa? Udah yang Anda baca untuk siapa? Untuk Yesus atau raja itu? Raja Ahaz. itu bentuk present sudah Ya terjadi. kalau untuk Raja Ahaz, ya Ahaz. Ya kenapa Kristen mengatakan itu untuk Yesus? Ya di situ disebut enggak tentang Mesias yang akan datang. Seorang anak telah lahir. Ya. Dialah raja yang perkasa katanya. Sebagian Kristen mengatakan ini adalah untuk Yesus. Betul? Kan di perjanjian lama itu banyak yang dinubuatkan juga sebagai sekarang, raja. Ya, coba ini Anda ngambilnya perjanjian lama. Tunjukkan sama saya tafsirnya dari mana diambilnya. Ataukah ini pendapat pribadi aja? Tunjukkan. Kalau sudah jelas dikatakan tentang Ahaz, ya tentang Ahaz, bukan Yesus berarti. Iya, saya Jadi kalau pertanyaannya, perjanjian lama tersebut ada nggak nama Yesus? tidak ada nama Yesus perjanjian lama. Kalau tidak ada nama Yesus, kenapa Tapi Anda orang kata Yesus? Ya. Orang Kristen itu pada umumnya Kristen denom apa saja mengakui bahwa
yang dinubuatkan oleh nabi-nabi tentang Di mana ini? Mesias yang Mana akan ini? datang, Manuel, ya. Jawab. Anda ini kan udah banyak baca Alkitab. Enggak, di mana itu ayatnya? orang Tunjukkan Kristen sama pasti. saya, kalau ada di dalam ajaran Kristen, ajaran Yahudi, ada penafsiran bahwa Yesus yang akan dilahirkan. Tunjukkan sama saya. Saya enggak hafal ayatnya, Ya, tapi berarti saya pernah Anda baca ngasih dan bebas. itu sudah umum. Anda nafsir bebas. Bukan. Anda tahu itu ada. Kalau Anda tahu itu ada, Anda usah tanya. Iya, Anda kan tadi Ustaz aja tahu ada mengatakan, Immanuel Anda kan dan tadi mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama ada Yesus. Berdasarkan apa Anda menafsirkan, mengatakan bahwa dalam perjanjian lama itu ada Yesus? Dari mana? Ilmunya Ya, apa? kita semua orang Kristen apapun denomnya, ya. Yesus itu memang sudah ada sebelum Abraham ada, aku ada, kata Yesus. Berarti dari zaman mana dia Di ada? perjanjian lama tidak pernah ada satupun orang Yahudi ya dalam kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim mengatakan ada Tuhan yang dilahirkan. Sekarang Anda orang dari pagan Yunani mengatakan bahwa dalam perjanjian lama tersebut ada seorang bernama yang Yesus. Dasarnya apa? Kalau cuma pendapat pribadi, ini bukan masalah, ini bukan akademis. Dasar Anda menafsirkan kalau dalam perjanjian lama itu ada Yesus apa? Pada tuh, kalau berbicara yang ditugaskan di dunia ini yang punya wujud adalah Yesus, ya. Jadi ketika kita dicipta dikatakan serupa dengan gambar, ya berarti Yesus memang ada di situ. Ini Ketika salah kalian. Musa juga Ya. ketemu yang punya. Ini salah kalian. Sudah, jangan dulu bilang salah kalian. Salah Saya selesai kalian. dulu baru Anda bicara. Ya, silakan. Jadi kan ada ayat mengatakan Allah tidak bisa diserupakan. Benar. Kita yang diserupakan seperti Allah yang punya wujud itu. Enggak Dan sama Allah menyerupai jadi kita, jadi manusia. Ayat mana? Kecuali Yesus. Ada ayatnya. Di mana? Kalau kita diserupakan dengan Allah mana? Perjanjian lama. Ya, tanya Pak Tahta aja. Pak Tahta yang sering baca. Nggak ada dalam perjanjian lama, nggak ada. Nah, inilah Ada di kesalahan perjanjian kalian. lama. Di dalam Kejadian 1 nomor 26, menurut tafsiran orang Yahudi, itu bukan rupa kita. Karena selem di situ. Bukan bentuk dalam bentuk ini manusia, beginilah bentuk Tuhan, enggak dalam pengertian orang Yahudi. Anda menafsirkan semamaunya. Orang Yahudi punya kitab 3000 tahun sebelum Yesus. Anda ya di abad pertama menafsirkan kitab orang Yahudi yang 3000 tahun sebelum Yesus, Anda tafsirkan senang-senang artinya. Berdasarkan apa ilmunya? Kita menafsirkan seperti apa? Apa di Yunani juga tidak dikatakan kita atau jamak, ya, bukan saya. Itulah, Yang kita kalau- tidak disebut saya mencipta manusia segambar rupa saya. Kalau kita itu kan jamak. Oke. Karena ada Bapa dan Maksudnya gini Om Chris, maksudnya kan Yahudi itu punya disiplin ilmu untuk menafsirkan Torah, katanya Bang Dato itu kan namanya Talmud, Midrash. Talmud, Midrash. Gitu kan. Nah kalau di kekristenan untuk menafsirkan apa bahwa penubuatan itu tertuju pada Yesus, itu pakai ilmu apa, disiplin ilmu? Pakai ilmu apa? Itu aja. oh iya, jangan samakan Kristen dengan Yahudi. Yahudi ada menolak Yesus. Mereka tidak mau Yesus. Masa kita Kristen ini adalah dua kitab sebenarnya. Kalau kita perhatikan Yesus yang mengatakan dia tidak membatalkan sumpah. Yang saya tanya, ilmu apa yang Anda ambil? Ini Yahudi kan punya Talmud, punya Midrash sebagai tafsiran dari Torah. Makanya Al-Qur'an ada hadis sebagai penafsirnya. Kalau Yahudi Torah ada Midrash penafsirnya. Sekarang apa yang menjadi pegangan Anda untuk menafsirkan ayat-ayat yang dipunyai oleh orang Yahudi tersebut? Apa ilmunya? Iya, jadi orang Kristen. Cocokologi. Ada nggak? Orang Pokoknya Kristen. ada ilmu rawa rontek,
rawa bening, rawa jingro ilmunya. Sementara di orang Yahudi ada namanya midrash. Dengar dulu. Orang Kristen nggak denom, masing-masing denom punya tafsirnya. Jadi mau Katolik, mau Protestan, mau Advent, mau gereja apa itu ada tafsirnya. Iya, apa Entah nama dari ilmunya? sumbernya dari mana. Apa nama ilmunya? Apa nama bukunya? Iya kan kalau Protestan punya tafsir Alkitab. Ya, apa Kalau nama bukunya? Advent punya tulisan. Apa nama buku tafsirnya? Apa Kalau namanya? Katolik, ya kalau kita punya buku banyak judulnya. Apa nama bukunya? Para nabi dan bapa, para raja ada, kerinduan segala sama ada, kemenangan Apa akhir nama bukunya tafsir yang Quran. menafsirkan Bang Kris? Ada. Apa nama bukunya? Kalau Yahudi punya Midrash, punya Talmud. Kalau Kristen, apa nama bukunya yang menafsirkan perjanjian lama ini? Kitab Torah ini apa nama bukunya? Nggak ada. Nggak ada. Ada, saya punya. Judulnya Ada, saya Pak. sampaikan. Nggak ada tuh. Ya. Punya Dan saya, otoritas ya. mana? Ini ya, otoritas mana yang menafsirkan kitab Torah orang Yahudi? Kalau orang Yahudi, otoritasnya namanya Rashi, Rambam. Ya, ada namanya Rashi, ada Rambam. Sementara di Kristen, apa nama otoritas yang berhak menafsirkan kitab Torah orang Yahudi? Iya kalau jangan kita samakan orang Yahudi dengan kita yang di Indonesia sekarang. Kalau LAI ya punya penterjemah dan punya tafsir Alkitab dari LAI. Ya, kita beda zaman, beda negara, beda tempat. Tetapi Kristen pada umumnya ya, memperhatikan ucapan Yesus. Jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Allah. Kenapa? Kimit. Lanjut lagi Om, ayo. Ya. Jangan suruh beli. Apa yang mau disampaikan? Jadi kalau berbicara Yahudi, berbicara Kristen ya beda ya. Kita ini Kristen itu pengikut Kristus, bukan agama Yahudi. Nah, kalaupun ada ajaran-ajaran di kitab Taurat tulisan Musa masih kita praktekkan di zaman Kristen ini, itu memang perpaduan. Ya masih ada yang masih berlaku yang dikekalkan Yesus, dan Paulus mengajarkan kita untuk kalau beriman kepada Yesus bukan berarti meninggalkan hukum. Ya, kalau ada yang mempertahankan hukum tapi menolak Yesus sama saja tidak. Makanya Paulus katakan, adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Kami meneguhkannya. Yaitulah Kristen. Kristen itu bukan agama Yahudi. Orang Israel saja belum tentu kalau ditanya percaya enggak kamu sama Yesus. Coba Anda ke Israel, kebanyakan mereka mengatakan, oh kami kenal, kami tahu siapa Yesus, nggak usah ajar kami tentang Yesus. Yaitu Israel sekarang. Tapi masih ada orang-orang Israel di luar Yahudi ya yang bergabung dengan kami sekarang, mereka ajar. Kita nggak perlu lagi rebutan Yerusalem itu atau Palestina atau apa, karena Yerusalem yang kita tunggu adalah Yerusalem yang ada di surga. Jadi itu Yahudi sekarang beda. Ada umat yang sisa Israel di luar Yahudi dan orang Yahudi sendiri. Nah, kita Kristen bukan agama Yahudi. Kalaupun Anda membawa-bawa ajaran Yahudi dengan beda dengan ajaran Kristen, ya memang beda. Yesus itu ya menggabungkan baik Yahudi maupun Yunani, baik orang Yahudi maupun orang di luar Yahudi. Itulah tujuan Yesus ke dunia ini, bukan untuk Israel saja lagi. Tapi kita ini juga berhak. Udah siap tak? Bentar, bagus. Udah siap tak, Ustaz? Udah siap? Udah? Udah Om. Udah. Oke. Udah, silakan. Jadi gini, makanya kalau ingin mengaku-ngaku pengikut, maka tak kasih tahu caranya, pakailah metode Islam ya. Pengikut itu apa? Mengikuti, ada yang diikutin. Apa yang diikutin? Ya, saya mengikuti Nabi Muhammad. Umat Islam mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikutin? Kan harus jelas. Maka ajaran inti Nabi Muhammad apa? Kan dia utusan. Apa tugas dia? Menyampaikan firman Tuhan. Kan gitu. Nah terus apa
isinya firman Tuhan? Pertama yang paling inti adalah mengenalkan Tuhan. Ya. Makanya Nabi Muhammad 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu masih mengenalkan tauhid doang. Puasa, sholat gak ada masih. Haram-haram, homer belum ada. Tauhid terus. Ya. Bagaimana posisi dia diterima? Gitu loh. Makanya selama hampir 10 tahun ajaran kasih. Karena saat itu dia ditolak. Dia selalu membuktikan bagaimana caranya supaya saya ini dipercayai oleh mereka. Ya, saya ini utusan. Ternyata beliau mau dibunuh sampai beliau hijrah ke Madinah. Baru nanti ada perintah-perintah, larangan, ada sholat, puasa, semuanya itu hampir 10 tahun baru ada. Ya, atau 10 tahun baru banyak. Maka umatnya mengikuti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa, kita puasa karena kita pengikut. Ya, Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Ya kami imani itu. Karena itu ajaran inti. Nah, semua yang disampaikan Nabi itu kami ikutin. Yang perintah kami kerjakan, yang larangan kita jauhi. Itu pengikut. Nah kalau Kristen ngaku pengikut, ajaran inti lo dilanggar itu. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dilanggar hukum terutama. Yang kedua, tunggu dulu, tenang, sabar. Apa kata Yesus? Ya, guru, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup? Ya. Kenapa kamu mengatakan baik? Ya. Tidak ada yang tidak ada kebaikan. Maksudnya apa? Kalau kamu ingin hidup, turutilah perintah Allah. Itu ya. Kalau ingin hidup, ya, turuti perintah Allah. Apa perintahnya Allah itu yang mengutus Yesus? Supaya dia dikenal sebagai Tuhan. Gitu. Makanya Yesus selalu mengatakan, dengarlah Israel, dikenalkan Allah. Akulah jalan kepada Allah. Ya, akulah kebenaran. Maksudnya kebenaran menyampaikan bahwa dirinya ini penyampai firman, kebenaran. Tapi semua itu dilanggar oleh Kristen. Tiba-tiba mengaku Kristen pengikut Yesus. Ajaran inti loh mereka tidak ikutin. Gimana mengatakan pengikut? Apa yang kalian ikutin? Coba apa? Tidak ada kan? Coba satu-satu apa? Ajaran inti kalian langgar itu. Gitu loh ya. Coba silakan. Coba. Kalau Islam udah jelas semuanya. Ya apa kamu Joshua? Ngomong apa? Ayo. Dari mana coba Bapak? Oke. Hukum yang terutama apa? Kata Yesus. Gini Pak. Tak mungkin dari... Gak usah gini. Apa hukum? Jawab dulu. Pakai data. Kalau mau diskusi pakai data. Kami nggak pakai data. Kasihilah Tuhan Allah Dari omongan. segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal bunimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama apa tadi? Kasihilah siapa? Kasihlah Tuhan musuhmu. Allahmu dengan segenap hati, Oke, Tuhan segenap Allah. jiwamu, segenap kuatmu. Oke, Tuhan segenap Allah. akal budi. Yang kedua, hukum yang terutama dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Nah kalian, ya, mana ketika ditanya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal dia sudah pernah. Hukum yang terutama dengarlah Israel, aku dan Bapak Tuhan, gak ada. Ayo. Kembali ke Tritunggal lagi. Ya. Nah, Tritunggal lagi. Kan Yesus, dengar ya. Yesus kan memberi satu perumpamaan ya. Ibarat tuan dan hamba-hamba dan ladang. Ladang ini adalah dunia. Ladang ini juga adalah bangsa Israel itu sendiri yang tujuannya mereka ganti dulu Om. Macet Om. Nah, karena mereka hamba-hamba ini dibunuh semua,
Anak yang diutus, yang terakhir anak. Ya anak juga dibunuh. Nah jadi posisi Yesus dengan posisi hamba-hamba sebagai utusan beda. Ya, kalau Yesus anak Allah dikatakan dalam Alkitab beda dengan nabi-nabi sebelum Yesus. Nah, itu mereka itu sebagai hamba-hamba. Itulah bedanya Yesus dengan hamba-hamba yang lain. Nah, karena hamba-hamba dibunuh, ya, anak juga dibunuh, ya. Nah, itu sudah dinubuatkan. Itulah Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya supaya kita tahu bahwa Yesus ini anak Allah, beda dengan pesuruh-pesuruh yang lain. Makanya iblis pun tahu. Iblis pun mengatakan Yesus itu anak Allah. Karena iblis dan Yesus pernah berada di surga. Pernah sama-sama. Mereka ketemu di dunia ini sudah beda ya. Yesus mengambil hal-hal yang benar dan baik. Yesus yang salah-salah dan yang jahat. Si iblis yang jahat-jahat diambilnya. Nah makanya mereka bertentangan di dunia ketika ketemu. Nah itu, tapi iblis tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi beda dengan nabi-nabi lain sebagai utusan, beda. Ya itu aja dulu Pak Ustadz. Oke, inilah Kristen ini ketika mentuhankan Yesus pakai data-data yang tidak jelas dan mengabaikan data-data yang sudah jelas. Itulah Kristen. Contohnya, Yesus itu memang nabi utusan, tapi beda dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada bedanya. Kalau sudah utusan, berarti apa utusan itu? Penyampai firman, ya sudah. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan perintah Bapa. Apa perintah kehendak? Kalau Yohanes 3:34, utusan itu penyampai firman. Kalau perintah Bapa apa? Nah, di dalam Yohanes 14:31. Maksudnya diperintah untuk menyampaikan firman juga. Kehendak Bapa apa? Di dalam Yohanes 6:38. Kehendak Bapa supaya umatnya ini mentuhankan Bapa itu. Gitu loh. Supaya umatnya menyembah Bapa itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Itulah kehendak Bapa. Supaya manusia menyembah Dia. Makanya kata Yesus di dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami di situ termasuk Yesus ya. Menyembah apa yang kami kenal. Nah, ketika ditanya siapa Tuhan yang dikenal? Ya Allah Bapa. Matius 11:25. Ya jelas sudah. Tapi kalian coba sekarang gini ya. Mudah dibantah Kris. Coba sekarang gini ya. Mereka ini orang Kristen mentuhankan Yesus itu pakai data-data yang mana data ini berlaku kepada selain Yesus. Contohnya, Yesus anak Allah, makanya dia Tuhan. Padahal Israel disebut anak-anak Allah. Orang bawa damai disebut anak Allah. Ya. Terus orang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Ternyata setelah saya teliti, anak Allah itu sebutan untuk manusia, umatnya Nabi tersebut yang taat kepada Allah. Israel maksudnya pilihan. Ya. Contohnya umat Islam. Ada yang pilihan, para ulama yang dekat kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah. Nah kalau kita kan enggak umumnya. Berarti yang pilihan itu para ulama yang fokus ibadah. Begitu juga di zamannya para nabi-nabi Israel. Salomo disebut anakku karena seorang nabi. Orang Israel disebut anak Allah. Kenapa orang Israel disebut anak Allah? Karena saat itu umat pilihan. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, ya Bani Israel, inni faddaltukum alal alamin, ada di ayat setelahnya itu ya, bahwa sesungguhnya aku maksudnya apa, memilih bangsa Israel ini sebagai umat pilihan sebelum mereka ditinggalkan. Maka disebut anak Allah, maksudnya apa? Saat itu bangsa pilihan. Kalau kepada Yesus anak Allah, karena seorang nabi, sama seperti Salomo. Ya, kayak gitu. Atau nanti, makanya kalau mereka ini orang Kristen, ketika saya tanya satu-satu, apa dasar kamu mentuhankan Yesus? Pasti gak bisa. Pakai ayat satu, saya bantah pakai ayat banyak. Mereka pakai ayat satu, saya bantah pakai 5 ayat bisa. Itu ya. Apapun itu, coba kalian pilih apa saja ayatnya satu-satu. Akan saya bantah pakai Bible itu.
Contohnya, dia Tuhan karena anak Allah. Banyak orang bawa damai disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Orang yang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Salomo disebut anak Allah. Oh, dia Tuhan karena satu dengan Bapa. Sama. Mereka juga satu. Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Oh, dia bukan dari dunia, dari Tuhan. Sama. Ya. Aku telah memberikan firman kepada mereka dan dunia menolak mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama. Nah, coba apa lagi? Ya. Saya juga bisa disebut anak Allah karena jasa Yesus. Jadi tadi saya kembali ke perumpamaan Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara Tuhan berarti punya istana. Nah, di dalam istana raja ada anaknya. Beda dengan hamba di luar istana. Kalau hamba di luar istana, mereka sebagai pekerja-pekerja di ladang. Nah, itulah maksud perumpamaan Yesus seperti ini, supaya kita bisa membedakan mana Tuhan, mana anak Tuhan, dan mana hamba-hamba. Nah, kalau memang bedanya hamba Yesus, Yesus sebagai hamba iya, hamba-hamba yang lain juga iya, ya. Karena sebelum Yesus kan nabi-nabi diutus. Nah, mereka sebenarnya di luar istana. Mereka di pengolah ladang, ya. Ladang itu adalah bangsa Israel dan dunia ini. Nah, jadi itu kita dapat membedakan, ya, anak-anak Allah ini bisa berada dalam istana, sedangkan hamba-hamba suruhan ini adalah di luar istana. Mereka pekerja di ladang. Tapi karena yang disuruh ini dibunuh di ladang sana, ya. Nah, maka anak Allah diutus. Tapi anak Allah ini dari dalam istana, bukan di luar istana. Itulah bedanya kita memahami utusan sebagai hamba dan utusan sebagai anak Allah. Makanya kami menyebut Yesus itu Tuhan. Kenapa? Dia ada di dalam istana disebut anak Allah, anak Tuhan. Makanya kita mengakui bahwa oh, ini anak Tuhan yang diutus. Tuhan langsung, Bapaknya mengutus. Makanya kita menyebut dia Tuhan. Masuk akal lah kalau kita bicara logika. Karena memang dia anak Allah kok, dari istana surga diturunkan. Iya, Nah, pasti kan ada kesaksian Alkitab mengatakan ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan sudah nyata dikatakan Yesus keluar dari diri Allah karena memang dari istana surga diturunkan. Itulah bedanya Yesus dengan nabi-nabi sebelum Yesus. Oke, silakan ditambah. Belum pakai data. Silakan Joshua ditambah, ayo. Udah pasti dengan apa itu. Ayo, biar saya nanti ketika menjelaskan gak nanggung. Ayo, cepat. Joshua. Nggak, abangin tepasnya tuh katanya tuh. Hah? Nggak, abangin tepasnya tuh. Kamu kalau mau berpendapat silakan. Nanti saya tulis ini biar enak. Sekalian langsung tak jadikan satu. Ayo. Nah, ditulis. Hah? Kata Yosua yang saya sampaikan udah betul. Enggak, udah ada pakai data. Oke, itu gini. Kenapa? Ini yang namanya utusan itu udah ada dari istana apa gak ada. Gini loh, Chris. Yesus ini sama seperti Musa sudah. Coba baca di dalam Yesaya 19:20. Ketika Allah ingin menyelamatkan Israel, dia mengutus seorang juru selamat. Nah, Yesus tepat sudah. Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah. Nah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Apa dijanjikannya? Di Yesaya 19:20 itu. Karena di dalam Yesaya 19:20, Tuhan ketika menyelamatkan Israel dari penindasan, maka dia mengutus seorang juru selamat. Maka di Kisah Para Rasul 13:23, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Lalu Keluaran, Ulangan 18:18, Allah akan membangkitkan nabi sepertimu Musa. Gitu. Apa bedanya? Cuma bedanya Musa berhasil,
Nabi yang ini, Yesus ini gagal. Gitu loh. Itu saja bedanya. Nah, Musa, tunggu dulu, tenang. Tadi disuruh ngomong, tidak mau. Kenapa Di mana gagalnya? Tunggu dulu, tenang. Ini dulu bang. Ini dulu. Pelan-pelan Pak Sopir. Kenapa gagal kau bilang? Tenang. Tadi disuruh Ya ngomong. gantian, ini nggak bisa diskusi Yosua ini gantian kagak, juga gantian. Iya. Makanya tadi suruh ngomong, tak jadikan satu. Biar saya tidak nanggung ngomong. Iya betul. Oke. Aku mau potong abang dulu. Kenapa Waduh. lo bilang gagal? Gantian dulu. Makanya diam ini tak jelasin, nanti disanggah. Oke. Nabi ini berhasil atau tidaknya, lihat pengikutnya. Tugasnya Nabi apa? Penyampai firman. Mana? Taurat. Dipakai nggak sampai sekarang Taurat itu? Di zamannya Musa dan setelahnya dipakai. Lalu Musa ini memperkenalkan Tuhan Samawi, Elohim. Aduh, ampun Bapak Nabi, saya cari akun Bapak Nabi. Bersadari, di mute, bersadari, di mute. Di mute dulu. Oke. Jadi, untuk menentukan berhasil atau tidaknya, lihat dulu. Tugasnya Musa penyampai firman. Firman diberikan Taurat, diterima oleh Israel. Yang kedua, Musa perkenalkan Samawi, Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Pengikutnya percaya itu. Nah, Yesus, dan yang terakhir, Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun, berhasil. Tinggal Yesus. Yesus menyelamatkan Israel dari Romawi, gagal. Dia yang dibunuh, menurut Kristen. Yesus menyampaikan firman, karena ditolak, hilang firmannya, gak ada. Sehingga muncul buku sejarah, Lukas, Matius, Yohanes, Markus. Yesus menyampaikan Tuhan yang Esa, tidak kelihatan, Samawi, langit, gagal. Karena dia yang dituhankan. Itu bedanya. Sama-sama seorang juru selamat untuk Israel, Yesus gagal, Musa berhasil. Itu bedanya. Gitu ya. Oke, silakan. Ya, pendapat Anda Yesus gagal. Kalau mengikut alur cerita versi kalian, Yesus tidak mati dan bangkit, berarti memang Yesus gagal. Tapi kalau bagi Kristen, justru Yesus bangkit itu dia mengalahkan maut. Kalau dia gagal, dia masih dikubur sekarang, tidak bangkit. Itu namanya gagal. Tapi kalau dia berhasil naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia katakan kepada murid-muridnya, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Berarti berhasil. Anda saja yang gagal paham. Ya. Jadi Anda baca Alkitab itu sebenarnya bukan cari kebenaran, tetapi cari celah untuk menyalah-nyalakan isi Alkitab. Itu yang bahaya, ya. Kebenaran diputarbalikkan tidak boleh, ya. Sudah Anda jelas Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat untukmu. Itu untuk saya, bukan untuk Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz itu berarti Yesus menang. Yesus bangkit, Yesus menang. Jangan salahkan Tuhan. Ya udah, itu aja dulu. Oke, silakan Joshua, ayo. Yesus, Abang Yesus. salahkan Tuhan Ya, Yesus. silakan. Kenapa disalahkan Tuhan Yesus? Silakan ngomong apa yang mau kamu ngomongin? Ayo. Mau ngomong apa kamu? Silakan, saya catat nih, ayo. Tahu saya tak. Jangan tuliskan. Apa sudah? Udah. Apa yang kamu mau ngomong apa? Udah. Oke. Dari gini, Om Kris, jangan fokus ke Yesus mati bangkit. Bukan itu tujuan Allah mengutus Yesus, bukan untuk itu. Tujuan Allah mengutus Yesus sama seperti Musa supaya umatnya kenal Allah. Nah nyatanya malah pengikut Yesus yang katanya ngaku-ngaku malah menyebutkan Allah. Kan gitu. Jadi untuk melihat seorang nabi gagal atau tidaknya, lihat keajarannya cocok nggak dengan Yesus. Tadi kan sudah aku ceritakan, kalau umatnya Musa cocok. Musa perkenalkan Elohim, mereka mentuhankan Elohim. Musa menyampaikan perintah larangan dalam Taurat, mereka mengikuti. Gitu loh.
Musa menyelamatkan mereka dari Fir'aun, berhasil. Nah Yesus mengenalkan supaya umatnya kenal Allah, malah dia yang dituhankan, gagal. Menyelamatkan Israel dari penjajah, dia yang dibunuh. Nah, kalau patokannya dia bangkit, seharusnya setelah bangkit, perkasa dia. Hancurkan Romawi itu. Jadikan Israel sejahtera. Sebagaimana mereka aman dari penjajahan, dari perbudakan Fir'aun. Nyatanya dia yang dibunuh. Kalau Musa, Nabi Muhammad yang diutus kepada orang jahiliyah, musnah kejahilian itu, kebodohan itu musnah. Berhasil berarti. Musa menyelamatkan dari perbudakan Fir'aun, Fir'aunnya yang mati. Selamat Israelnya. Jadi ketika Yesus dianggap berhasil, seharusnya ketika dia bangkit berdakwah lagi. Ya supaya Israel mengikuti dia, mengakui dia sebagai apa? Utusan. Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4, mentuhankan sama Elohim, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus. Baru ketika Israel percaya semuanya menjadi pengikut, baru berhasil dia. Nah, mereka nyatanya menolak. Berarti sudah gagal Yesus. Enggak, tadi terusin Kristen. Kristen tambah parah. Ajaran inti yang dilanggar apa? Yang seharusnya Tuhan itu Esa satu-satunya, malah ditambah 2 lagi menjadi 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tambah parah itu. Ya. Yang seharusnya cuma kalau Israel salahnya menolak dia sebagai nabi. Nah, kalau kesalahannya Kristen parah. Menjadikan pagan ajaran tauhid yang sumbernya surga menjadi neraka. Karena masuk surga kata Yesus mentuhankan Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan. Markus, Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17 ayat 3. Makanya kalian tidak akan menemukan hidup di surga harus mentuhankan Yesus. Gak akan ada itu. Itu ya. Jadi gagal total udah. Oke, silakan. Gini. Ya, jadi Pak Ustadz begini ya. Kalau Anda mengatakan Yesus gagal, ya itu pendapat Anda. Kalau Yesus datang kedua kali mengangkat umatnya ya, naik ke angkasa di atas awan-awan ya, Anda akan melihat saya dan orang-orang Kristen yang diselamatkan, dan Anda akan mengatakan, oh ternyata Yesus itu tidak gagal, dia berhasil membawa umatnya. Anda akan mengatakan, timpalah kami dengan batu. Timpalah kami dengan batu. Karena apa? Cahaya kemuliaan Tuhan, Anda tidak sanggup melihat malaikat-malaikatnya yang jumlahnya sangat besar juga dengan cahaya kemuliaan mereka. Mata kita tidak bisa memandang. Hanya orang-orang yang disucikan yang dapat melihat. Dan Anda akan mengatakan, oh ternyata yang disampaikan Pak Kris benar. Di sini bukan tempatnya menghayal Pak Kris. Udah biarin. Anda yang gagal. Bukan menghayal. Ada dinubuatkan di kitab, dinubuatkan oleh di kitab Tesalonika dan di kitab Wahyu. Dia akan menjemput umatnya, akan ada kebangkitan. Kalian akan mengatakan ternyata Yesus tidak gagal. Dan Anda yang gagal. Kenapa? Anda gagal paham. Itu. Jadi kalau ketika Yesus datang kedua kali ya, tidak akan terjadi, berarti bukan dari Tuhan yang memberitahu kepada nabi-nabi. Itu bukan khayalan. Itu adalah nubuat. Kalaupun kalian tidak percaya, ya terserah, itu urusan kalian. Tapi kalian memahami kitab yang kalian baca. Tapi jangan berusaha lah untuk memutarbalikkan fakta, ya. Kalaupun Yesus dinubuatkan adalah Yesus melakukan tugas-tugas yang diberikan Bapa, ya. Kalau kalian baca, kalau kalian membelokkan seperti yang dikatakan Yesus tidak mati dan bangkit tapi diserupakan, ya itu kan bukan kebenaran. Jadi terserah mau percaya atau tidak, yang jelas kita tunggu waktunya. Kalau sudah saatnya tiba, rasanya ada sini Christian Apologet, Christian Apologet, selamat malam. Oke, silakan yang kalau mau ditambah. Silakan gantian. Siapa lagi yang mau berkomentar? Silakan. Saya tambahin Pak Christian dulu tadi sedikit ya. Terima kasih Pak Christian. Jadi Pak Ustadz gini Pak Ustadz, perbedaan Musa sama Yesus itu berbeda Pak Ustadz.
kalau Musa itu datang untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sementara Tuhan Yesus itu datang untuk membebaskan seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan hanya untuk orang Kristen, justru untuk Pak Ustadz semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya jelas setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu clear di sana, jelas. Dan kalau Pak Ustadz bilang orang Kristen itu Tuhannya 3, itu salah persepsi. Itu kan persepsi Bapak Ustadz dan kawan-kawan. Kita Tuhannya tetap satu. Allah Bapa itu tetap satu kita, Pak Ustadz. Jadi persepsinya dijelaskan dulu tadi, benar Pak Christian katakan. Ayat Alkitab itu tidak bisa dibaca dengan cara copot-copot seperti itu, Pak Ustadz. Dan kalau seperti sebuah film, Pak Ustadz, itu harus lihat sampai ending akhirnya. Sampai kitab Wahyu itu jelas. Yesus itu Kristus Tuhan, dia akan datang kedua kali. Menjemput. Oke, dapat poinnya, udah dapat ya. Silakan Ustadz. Udah biarin banyak, ada apa-apa. Saya catat semua. Ayo. Udah, oke. Terima kasih. Silakan, Christian, ayo. Iya, Pak Tata, selamat malam. Iya, iya. Saya baru naik, jadi saya nggak dengar yang tadi. Cuma saya mau bertanya, boleh Pak Ustadz? Lanjut, gas, biarin. Oke saja. Bebas, ayo. Jangan pilih topik dulu mungkin Ustaz. Enggak, biarin, ayo. Oke, Pak Ustadz. Gini loh, saya mau tanya itu At-Taubah 16. At-Taubah 16 itu salah satu ayat menurut saya itu menggelikan. Kenapa menggelikan? Karena ayat itu membantah ayat itu sendiri. Dikatakan dalam At-Taubah 16 itu ya Pak Ustadz, begini bunyinya ya. Dalam terjemahannya begini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan dalam kurung begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kurung, dalam kenyataan orang-orang yang berjihad? Udah, Sip. Ntar dulu, belum selesai, saya baca dulu. Gak usah, udah tahu saya jawabannya. Oke, sudah. Iya, sampai terakhir itu Tuhan. Sesungguhnya Allah mengetahui. Udah, diam, udah. Untuk Om Kris ya. Saya dibolehkan bicara atau di mute nih? Nah iya kan cuma tanya itu kan. Lah iya, saya kan belum selesai. Udah. Walaupun belum selesai, saya sudah tahu jawabannya. Gitu ya. Atau kamu jawab sendiri sampai selesai ayat itu. Apa bunyinya ayat di situ? Wallahu khabirum bima ta'malun. Apa artinya? Pak Ustadz, saya mau bertanya, kok saya di mute, itu gimana sih? Iya, kamu cuma fokus ke ini loh. Padahal Allah belum mengetahui. Maksudnya apa? Belum menguji maksudnya. Gini loh ya, seperti orang mu'alaf. Ya, apakah kamu ketika mu'alaf sudah harus tenang-tenang? Padahal akan ada ujian. Apa ujiannya di tafsirannya? Nanti mereka akan ada perintah jihad. Ustadz mengarang-ngarang terus ini gimana? Saya tidak. Kalau kamu bisa pakai tafsiran, baca ayatnya yang terakhir. Apa ayatnya terakhir? Wallahu khabirum bima ta'malun. Kenapa nggak pakai ayat yang itu? Allah Maha mengetahui. Coba, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau di framing di situ kata tuh Allah belum mengetahui. Nah, karena kamu nggak tahu maksudnya, tinggal dijawab ayat terakhirnya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya apa? Allah tahu mereka ini ketika diuji tidak akan beriman gitu loh. Makanya Allah uji mereka dan Allah Maha mengetahui. Kan itu ayatnya. Ngapain ditanyakan? Udah dijawab oleh ayat itu sendiri. Ya, sudah gantian lagi. Betul. Joshua. Ya. Jadi izin ya, kalau ngeyel udah dijawab tadi Ustaz, kita berikan waktu. Bukan ngeyel, Anda bertanya dijawab. Jangan Anda pula yang menjelaskan. Ya, gantian lagi bertanya. Tunggu, saya masih mau menjelaskan yang tadi. Pertama, Om Kris ya. Nah ini, sampai saya lupa ini, istana, ya ada istana itu. Jadi gini Om Kris. Yesus ini ibaratkan surga ini kan dalam Islam istana kan. Ya.
Wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan ketika kamu melihat surga, maka isinya kenikmatan dan kerajaan, istana. Bagaimana caranya orang ke istana itu? Kalau Islam, apa bedanya germo sama surga? Apa bedanya germo sama surga? Ini apalah ini. Ini beginilah ini kata-kata ini. Ya, Begini makanya gini. Kenapa ketika umat Islam ngomong, saya cegah itu, biarin. Apa alasannya? Supaya ketika saya ngomong jangan disanggah. Tak biarin mereka itu ngomong apa saja. Bahkan umat Islam sendiri yang mengganggu, saya cegah. Apa tujuannya? Supaya ketika saya ngomong tidak ada juga yang memotong. Gitu ya. Jadi gini. Tapi Yesus itu bedanya dengan Musa apa? Katanya Om Kris. Ibaratkan Yesus langsung turun dari istana, dari surga. Musa tidak. Bukan kayak gitu. Dua-duanya ini nabi yang mana mengajak manusia supaya ke istana itu, surga. Ya caranya ya sama. Harus dikenalkan Tuhan yang benar, hidup yang kekal mengenal Allah. Ya, Yohanes 17:3 atau Yohanes 5:24 atau Matius 19:16. Kalau ingin hidup di surga, Tuhankanlah Allah. Ini sama. Makanya orang Kristen ini tidak punya tempat di surga karena sudah salah jalan.